di awal mewakili dari Global Media Sidang yang ingin disampaikan untuk teman-teman media, silakan. Dari official trailer kita sebelum mungkin press conference yang lain. Tadi juga sebelum kesini Bubu sempat kasih potongan apa tuh Bu, kalau hari ini tuh apa hari baik, hari baik. Makanya langsung pesen tumpeng supaya hari ini berkah nggak cuma buat kita, buat filmnya juga, tapi juga buat teman-teman wartawan semua. Jadi kita tumpengan bareng. Amin. Siap. Jadi mau dikasih ke siapa nih tumpengan potongan pertamanya? Jadi tumpengannya dari kita buat teman-teman wartawan. Nah, itu ya. Mungkin nanti ada perwakilan siapa sih jagoannya di antara kita? Jagoannya siapa? Pak Ian. Bubu, karena jagoannya tetap Bubu. Pak Ian ada Pak Ian. Siapa? Ipik? Oke, berarti Pak Ipik sebagai wakil dari wartawan. Silakan dari teman-teman media siapa yang mau mewakilkan dari Publicis, boleh dibantu dipilih dari Publicis. Pak Ian ada, Pak Ian. Pak Ian ya. Oke. TV mana TV? Pak Ian dari perwakilan senior. Pak Ian dari senior. TV mana TV? Ataya mana? Ataya ada Ataya. TV mana? TV One. Memang beda. Ya. Ada TV maju satu. Ada TV loh, maju satu. Mana apa yang mau isi Pak? Ini dari TV One, dari TV One. Sini dari TV One nih. Satu cewek. Bapak Bu dari TV One nih, ada dari sini. Boleh maju waktu kita. Nah, nih kedua. Ada dari detik. Detik ada detik. Nasional. Ya. Dua dulu kali ya. Dua dulu ya. Tayang silakan boleh dari TV One siapa namanya? Aurel dari TV One boleh silakan. Di sebelah sini Pak. Silakan Pak silakan. Boleh silakan. Selain perwakilan Bubu juga ada yang senior dan junior, cewek dan cowok. Di depan Pak. Pak di depan Pak. Di depan Pak. Aurel di depan. Dan juga senior. Iya. Oke, siapa Pak dari produser yang akan memotong pertama? Siapa dari produser? Siapa aja sih sebenarnya? Iya. Tadi kan udah membuka. Yes. Gantian ya. Iya, boleh saya. Oke, ini dengan ucap bismillah nih, dengan potong-potong ini diberitakan dan bisa diterima film ini oleh seluruh penonton di Indonesia. Yuk, 1, 2, 3. Udah 1 menit MC ya dia. Gak usah maulan produser hari ini. Soalnya kayak Dimas capek tuh tadi di sana udah ngoceh-ngoceh. Aku energinya full untuk malam tidur di sini. Silakan lauknya dulu nih. Oke, tumpeng udah dipotong dan akan diserahkan oleh kedua produser. Kembar. Satu-satu ya. Oke, silakan Pak Yan, boleh menerima dulu Pak Yan. Iya. Yang ke depan Pak, yang ke depan. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, makasih. Pak Yan boleh di sini Pak Yan. Aurel dari TV One nih. Iya, maju boleh Aurel. Salam buat Pak Ardi ya. Titip pesan dong buat Pak Ardi, kita nanti di epicentrum pengen pakai tuh. Epilognya buat naruh-naruh makanan gratis, boleh nggak? Dari mall apa ya, bioskop semuanya mungkin ya. Silakan. Terima kasih. Tepuk tangan dong, teman-teman. Boleh lihat. Oke, terima kasih. Nanti teman-teman media yang lain sabar ya, ini kita harus spesial baru. Saya sabar dulu. Dulu ya apa? Buat dinner. Boleh Pak, silakan. Baik, boleh silakan digeser terlebih dahulu. Ya. Oke, tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman, kita bareng dulu. Lebih merapat lagi aja, boleh? Kayak kawinan ya. Iya. Lebih merapat, silakan. Oke. Nah, iya. Aman? Iya, kita lihat sebelah kiri dulu. Sebelah kiri, sebelah sini. Ya, sebelah kiri boleh.
Mas Elvin boleh sebelah kiri dulu. Silakan teman-teman di sebelah kiri. Oke, di tengah sekarang, di tengah. Satu, dua. Sebelah kanan sekarang, sebelah kanan silakan, sebelah kanan. Kanan. Sabar ya, nanti akan ada kesempatan untuk foto lagi. Nanti di akhir, nanti kita akan ada kesempatan foto lagi. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Dan sebelum kita ngobrol lebih panjang, serunya ke teman-teman media kita kasih official trailer. Nah, jadi silakan para guest dan juga jadi kan emang ya karena ini tahun 80-an kita kan harus mencari lagu yang ikonik tapi nyambung juga dengan lagu ini kan. Karena kan lagu Layu sebelum berkembang itu kan gimana kata-kata tengahnya sorry? Tetes air mata, hancur hatiku Yang mengenang kau terakhirnya berkeping-keping. Oke, masih ingin bersama denganmu itu sih sebenarnya Bersama salah denganmu. satu kata-kata kuncinya itu ingin bersama denganmu. Ini kan kisah tentang seseorang anak yang meninggal di keluarga ini yang bernama Sarah. Maksudnya kadang kan kalau kita kehilangan seseorang emang kita ingin lebih lama lagi bersama orang itu sih sebenarnya yang ditekanin dan jadi itu yang cocok banget sama film ini juga. oke, itu ya, siap. Jadi lagunya juga dipikirkan banget tuh kenapa ada di sini. Ada mau ditambahkan para produser? Silakan. Oh ya, kalau boleh aku tambahkan, jadi lagu ini dinyanyikan kembali oleh seorang penyanyi baru, penyanyi muda yang berbakat, dan nanti bisa didengarkan di premier kita juga. Oke, inspiratif sekali media ya, sabar ya. Oke, lanjut ada di mana? Silakan ya di depan ya. Yang cewek dari cowok nih sekarang ya. Silakan. Halo, selamat sore. Aku Rena dari Suara.com. Aku Silakan. punya 2 pertanyaan. Pertama buat Shalom sama Mbak Bulan. Oh iya, benar. Iya, dari luar. Aku mau nanya, tadi kan sama-sama saling. Nyari-nyari. Silakan. Ini kan tadi dibilang sama-sama saling nggak tahu bahwa Shalom ternyata ikut casting. Bulan juga nggak tahu. Boleh tahu nggak sih kita reaksi satu sama lain pada saat, oh ternyata Shalom main di sini. Terus Bulan seperti apa? Kemudian ada beban tersendiri nggak sih buat Shalom bahwa ini tuh mama kayak segala macamnya gitu. Itu kan pertama. Ya, boleh satu lagi silakan. Satu lagi adalah ini kan kalau lihat responnya kan seru banget ya, tapi boleh tahu nggak sih pada saat proses Kayak press ke film komedi. Padahal ini udah dikasih daun pandan biar bau kuburan. Kan tetap komedi gimana ya? Abis ini bikin komedi ya? Abis ini bikin mau tahu komedi. seperti apa mungkin salamnya pada saat Syuting. syutingnya Oh, kan iya. ini di apa bikin foto gitu segala macam. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Rena. Silakan. Shalom dan juga Mbak Ulan, pertanyaan yang pertama dulu tadi gimana saat saling Oke, sebelumnya seperti yang tadi Yani cerita, Yani ya memang kan karena juga Yani yang develop cerita, dia sutradaranya, dia kan udah punya bayangan-bayangan seperti apa tokoh-tokoh yang dia create ini, karakter-karakter yang dia create ini, siapa yang memerankannya gitu kan, dari secara fisik, dari dia dari appearance dan dari aura dan lain sebagainya kan dia yang lebih tahu lah gitu. Aku paling kasih sama Mandiana kasih ide ini aja itu aja gitu. Jadi Yani lah yang melakukan casting, bukan kita di Hell Road, bukan di Alkimia gitu kan. Nah dari di situ mungkin Shalom nggak tahu ini produksi mamanya juga gitu karena mungkin itu gitu. Yani memang sempet bilang sama aku, Kak Shalom aku casting juga nggak usah. Bukan karena aku tidak yakin dia capable gitu kan, tetapi males suara-suara sumbang gitu, toh banyaklah kesempatan di luar sana buat dia insya Allah gitu kan. Nggak usah produksi mamanya lah, mamanya bikin film anaknya yang main, males aja gitu kan. Oh gitu ya Kak, katanya iya gitu. Nggak usah yang lain aja. Aku langsung kasih ide, ini aja gitu kan. Iya beneran gitu. Tapi ternyata Yani tetap melakukan casting dan she came back to me. Dia bilang, Kak aku udah hubungin ini yang kakak mau. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa, ada yang bisa di casting. Aku kok nggak dapet feel-nya untuk meranin Sarah Samira. Tapi aku udah dapet nih sekarang Kak, dia bilang gitu. Siapa? Aku bilang gitu. Shalom siapa? Ya anak kakak lah. Adian ya gitu. Gimana ya? Terus aku diskusi sama Mandiana, nggak usah gitu.
Tapi ternyata kalau memang seorang sutradara dan penulis ceritanya sudah punya keputusan, aku mau bilang apa gitu. Tapi dalam hati ada rasa bangga juga gitu. Lulus juga dia. Hebat juga anak gue gitu. Gitu kan. Ya udah akhirnya, nah kamu lanjut deh udah panjang. Silakan. Waktu itu tuh kita ke liburan Di Bali ya? mau dari proses aku awal atau pas taunya? Pas tahu, Oh, pas taunya. Proses udah Dapat dapat kalau nggak salah sama Buci, mana Buci? Oh, aku lagi di Bali sama Kamanda juga kan saya tuh nggak ada ya? Kamanda ditelepon, iya nih kamu dapat awal, akhirnya kamu dapat. Oh ya oke. Tapi ada satu, nah pada saat itu badan aku lagi tidak Fit gitu ya? fit. Oke. Bisa nggak kurusin segini? Disuruh bisa apa aja bisa gitu Oke. kan. Terus kayak iya, terus abisnya aku cerita ke mama, iya itu film aku. Itu kan film aku. Oh gitu. Iya, terus akhirnya ngobrol-ngobrol banyak. Oh iya oke, jadi langsung dari ibu produsernya sendiri. Nah, pada saat tahu ada pengarahan. pertanyaan berikutnya, pada saat tahu jadi pressure kan untuk Shalom. Pressure-nya tuh dari awal tuh bukan pressure karena orang lain, tapi pressure ke diri sendiri. Lebih ke bisa enggak, dan apalagi meranin dua karakter yang sangat kompleks, lebih ke challenge ke diri sendiri yang lebih ke beban ke diri sendiri sih. Lebih ke gimana caranya bisa menghidupkan dua karakter ini dan dipercaya sama penonton bahwa ini tuh dua karakter yang berbeda, karena harus ada perbedaannya. Oke, siap. Terima kasih Shalom Bola, thank you. Nah, cerita di lokasi syuting ya, tadi pada saat trailernya Rena merasakan kengerian itu, ya kan, ada adegan di Yasina dan serem gitu, itu gimana? Mungkin aku karena orangnya chill. Iya, dia orangnya chill banget. Aku beneran sambil di make upin setan, aku sambil tidur, sambil apa. Kadang-kadang aku malahan kalau ini kan film horor ya, tapi aku suka aja ngagetin kru, ngagetin ibu-ibu. Padahal aku lagi jalan doang, nggak mau ngagetin siapa sih, ngaget sendiri. Kaget sendiri. Kalau dia dandan setan dia nyariin kita. Iya, tapi mungkin karena lebih bawahnya positif ya, jadinya nggak ada sih kejadian yang mengerikan di set. Ada. Oh ada. Gimana? Silakan. Ini aneh banget. Jadi kebetulan kan aku memang kembar, tapi kembaran itu kan memang meninggal umur 4 bulan. Terus kita bikin film, nih partnerku kembar, meranin kembar. Terus rumah itu yang punya kembar. Terakhirnya bukan aneh. Ya, Tahunya baru terakhir. Ya kan kembar keluar. Kok kembar? Kok semuanya kembar? Di rumah mewah itu. Udah gitu aja sih. Kita Ya enggak, buat gue itu kayak gue udah sendiri aja. Kalau banyak lain nggak serem ya nggak apa-apa dong. Buat gue, harus main kembar tekong gue. Iya benar teko. Ada apa intinya? tapi itu bukan panisik aja ya. Di rumahnya kan sangat mewah. Iya. Oh, wah, oke, siap, terima kasih. Ada ini ya, ada yang gedor-gedor pintu itu yang tahu siapa? Oh itu kru kayaknya ya, sempat digangguin kan? Iya. Tapi di lokasi-lokasi yang udah tua, lama kosong, itu tapi biasanya diganggu kru bukan dia. Iya. Jadi cerita-cerita dari Anak art biasanya yang diganggu. Anak art yang diganggu kan karena mereka harus set up sampai pagi gitu dalam keadaan sepi kan, karena belum ada yang lainnya gitu. Biasanya diganggu mereka. Tapi udah kebal kayaknya. Udah aman ya? Ya, rumah udah kebal. Baik, terima kasih ya Pak ya, Mbak Rena. Siap. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Boleh, ada di mana mikrofonnya tadi? Oh, Payan udah yang bertumpeng soalnya Payan. Silakan teman-teman di sebelah kiri. Sebelah